Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Para bapak dan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bisa hadir di masjid ini untuk ikhtiar mencari ridho Allah melalui sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam hari ini akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita semua. Tema kali ini saya ingin membahas pemikiran dua tokoh besar yang pernah menjadi inspirator bagi upaya memanage hati. Jadi seperti pernah kita antarkan beberapa waktu yang lalu, ada tema tentang manajemen kalbu, ya. Salah satu yang paling krusial untuk menciptakan hati yang bahagia itu adalah menata hati. Karena kunci kebahagiaan bukan hal-hal yang bersifat fisik, tapi bersifat imateri. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa menata hati. Dua tokoh besar yang pernah tercatat dalam sejarah, yang pertama adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar ya? Rabi'ah Adawiyah ini motivator, hidup pada abad ke-7 Masehi, ya, cukup lama. Pikiran-pikiran besarnya tentang mahabbah kepada Allah luar biasa. Jadi beliau menggagas perlunya membangun cinta ketika kita beribadah pada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak hanya bentuk kepatuhan formal, tetapi harus didasari dengan cinta dan mahabbah. Karena ketika orang sudah menghadap Allah karena cinta pada Allah, kekuatannya itu dahsyat. Nah, ini Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau dikenal dengan tasawuf cinta atau tasawuf mahabbah. Jadi di dalam hatinya itu sudah terpenuhi dengan isinya itu cintanya hanya kepada Allah. Sampai pernah dikatakan, wahai Rabi'ah, apakah engkau tidak membenci setan? Jawabnya mengagetkan, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa membenci? Karena hati saya itu sudah terisi dengan cinta. Semua hati saya 100% isinya cinta kepada Allah. Jadi tidak punya ruang sedikit pun untuk membenci. Bahkan setan pun tidak sanggup saya benci, karena hati saya sudah tidak punya ruang untuk membenci setan, apalagi membenci manusia. Nah, bapak-bapak, teori mahabbah ini luar biasa, banyak menjadi kajian di berbagai motivator tentang hubungan dengan Allah, dan salah satunya adalah Rabi'ah Adawiyah. Kemudian yang kedua, ada tokoh yang juga nanti kita bahas pikiran-pikirannya adalah, pernah dengar Jalaluddin Rumi? Pernah ya, Pak ya? Ya, seorang yang juga mendekati Allah dengan cara cinta.
Jadi kalau sudah berdekatan dengan Allah itu betahnya luar biasa. Hampir sama dengan Adawiyah. Jadi ini Pak, kalau kita ditanya kenapa Anda sholat? Ya karena saya wajib, kalau nggak sholat dosa. Itu jawaban benar. Tidak salah gitu ya. Tapi ada beban. Ada beban. Tapi kalau ditanya kenapa engkau sholat? Karena saya mencintai Allah. Jadi karena dasarnya cinta pada Allah, kewajiban iya pasti. Dasar kewajiban juga, tapi diperkuat dengan dasar cinta kepada Allah, maka ibadah itu terasa lezat Pak. Kenapa? Dia mencintai Allah. Dan orang siap berlama-lama berhubungan dengan Allah. Dalam zikirnya, dalam tahajud malamnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya, dia pasti akan mengalami masa yang cukup lama karena dia sedang berhadapan dengan zat yang maha dicintainya, yaitu Allah. Maka kan ada pepatah yang disampaikan oleh Rabi'ah Adawiyah dalam bahasa Arab, nanti kita kaji Pak. Ya, ini pengantar saja siapa dua orang ini. Seandainya sholatku karena aku takut kepada neraka, kata Rabi'ah Adawiyah, maka lemparkan saja aku ke nerakamu ya Allah. Seandainya aku sholat, aku sujud karena aku mengharapkan surga, maka tutup aja surga itu untukku ya Allah. Tapi seandainya ibadahku, sholatku karena aku mencintaimu ya Allah, maka jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Wajah dalam pengertian jangan diartikan wajah fisik. Jadi yang dituju ketika orang ibadah, orang yang levelnya sudah meninggi itu bukan lagi surga dan neraka, tetapi bagaimana kedekatannya dengan Allah. Dalam satu hadis, surga itu indah, tapi lebih dikalahkan indahnya ketika orang bertemu dengan Allah. Ada 4. Surga itu indah, kata Nabi, tapi keindahan surga akan dikalahkan jika kita di surga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, surga itu indah, tapi keindahan surga akan dikalahkan ketika kanan kiri kita berseliweran para malaikat yang selalu mengucapkan salam kepada kita. Dan yang pertama tadi, surga itu indah tapi dikalahkan oleh keindahan pertemuan manusia dengan Allah. Nah, orang-orang yang levelnya sudah di atas, tidak lagi cari surga neraka, ya inilah orang, salah satunya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang hidupnya hanya untuk Allah. Beliau ini hidup pada tahun 717 Masehi di Basrah. Bapak Ibu, sentrum keilmuan itu ada 2 pada masa lalu. Ada di Basrah dan Kufah, kawasan Irak. Yang kedua, sentrum keilmuan itu ada di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Jadi pada masa-masa Golden Age namanya, keemasan Islam, ilmu itu pusatnya di 2 kawasan ini. Pertama di kawasan Kufah dan Basrah yang ada di zona Irak, dan yang kedua ada di Hijaz yaitu Mekah dan Madinah. Ulama-ulama besar lahir dari 2 tokoh ini. Dulu pernah dengar kan Imam Hasan Al-Basri, pernah dengar Pak ya? Itu kenapa disebut Basri? Beliau sebenarnya tinggalnya di Madinah, tapi keturunan orang Basrah, Irak. Gurunya para ulama yang hidup pada masa generasi tabi'in. Orang saleh, orang alim yang gurunya para ulama dan berguru kepada Hasan Al-Basri. Itu dari Basrah. Imam Hanafi, seorang ulama besar dalam bidang fikih yang dikenal sebagai Ahlur Ra'i, juga orang Kufah dan orang Basrah. Jadi ilmuwan-ilmuwan besar di masa lalu itu pusatnya ada di kawasan Kufah dan kawasan Basrah, dan satu lagi di kawasan Mekah dan Madinah, Hijaz. Imam Malik itu besar di Madinah. Imam Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, itu juga hidup di Mekah dan di Madinah. Jadi tokoh-tokoh besar. Nah, salah satu tokoh besar dalam bidang akhlak tasawuf adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Udah tidak ada stres hidup, ya. Tidak ada kegalauan karena sudah menempatkan Allah di dalam sepenuh hatinya.
Jadi hidupnya tuh udah nggak mikirin. Kalau kita kan uang belanja kurang kan rada stres dikit ya, Pak. Ya, kalau orang-orang seperti ini tidak ada, Pak, tidak mengenal stres karena sudah ada Allah. Siapa mereka atau siapa Rabi'ah? Kita kenalkan Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah itu dikenal sangat sederhana orang. Zuhud. Zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai target dalam hidupnya. Zuhud bukan berarti tidak mencari dunia, boleh mencari dunia, tapi dunia itu hanya sebagai pelengkap. Jadi dia terus, kemudian apa? Dia banyak tekun beribadah. Kemudian zikir dan doanya sangat kuat. Ya. Dan melakukan mujahadatun nafas. Jadi salah satu ulama-ulama besar dulu kenapa sangat dekat dengan Allah, punya metode namanya mujahadatun nafas, berjihad melawan nafsu. Bapak-bapak, kata Imam Al-Ghazali, ketika orang sudah berhasil mengalahkan dirinya sendiri, maka dia mampu mengalahkan 12 musuh dari luar. Musuh bukan dalam pengertian perang. Jadi kalau kita ingin jadi orang kuat, yang pertama kali kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Dan teorinya sederhana, musuh terbesar bagi manusia bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Maka ketika orang mampu, nah bagaimana cara mengalahkan nafsu itu? Dalam teori ilmu tasawuf namanya mujahadatun nafas, berjuang mengendalikan nafsu. Ada satu hadis kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak disebut jantan orang yang mampu memukul orang lalu jatuh, bukan, kata Nabi. Nabi itu jagoan karena jago perang, Pak. Tapi bukan itu kata Nabi. Laisa syadid bukan yang disebut jantan, bisur'ah orang yang mampu mengalahkan orang secara fisik. Tapi apa kata Nabi? Walakinna syadid, yang dimaksud dengan jagoan kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu memanage nafsunya ketika dia muncul kemarahan. Itu jago. Kalau orang sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri, maka dia mampu mengalahkan musuh dari luar. Ini yang disebut dengan mujahadatun nafas. Orang-orang alim zaman dulu yang cinta pada Allah, mujahadatun nafasnya luar biasa. Latihan tahajudnya kuat, puasa sunnahnya kuat, baca Qur'annya kuat, gak pernah marah sama orang kecuali dalam kondisi tertentu, gak punya sifat syirik, gak punya sifat dengki, ya, gak punya sifat dendam. Itu manusia-manusia pilihan di zaman dulu itu begitu. Para nabi, para rasul, orang-orang salih, termasuk diantaranya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Lalu apa fokus spiritual dari Rabi'ah Adawiyah? Beliau ini membangun koneksi, ya, hubungan dengan Allah melalui cinta. Makanya dikenal dalam tradisi keilmuan disebut mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta, ya. Kemudian apalagi yang dibangun oleh beliau? Keikhlasan. Udah nilai-nilai tinggi semua, keikhlasan. Kemudian penyucian hati, tazkiyatun nafas. Itulah Rabi'ah Adawiyah. Nah, apa pikiran-pikiran beliau? Ya, sebelum Jalaluddin Rumi tadi, ya. Pikiran-pikiran beliau pertama tadi tentang mahabbah. Ibadah idealnya lahir dari cinta kepada Allah, bukan semata-mata takut neraka atau ingin surga, walaupun itu penting. Bapak-bapak, ibadahnya pengen surga apa takut sama Allah? Dua-duanya, ya. Lebih dominan cari surga atau lebih dominan karena mencintai Allah? Serentak, ya. Jadi karena apa? Orang yang mencintai Allah tidak akan pernah merasa jenuh untuk beribadah. Tapi kalau orang mencari surga dan takut neraka, ada titik jenuh. Ya, Bapak, Ibu, kalau orang karena cinta itu apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah laksanakan, kita laksanakan dengan penuh kelegaan dan keikhlasan. Itu orang-orang zaman dulu, para rasul. Tadi pagi ditanya, ibu-ibu mencintai suami itu karena memang berharap suaminya menyayangi istri atau karena Allah? Ibu-ibu masak
untuk suami karena mencintai suami atau mencintai Allah? Kalau ibu-ibu itu saya tanya Pak, jawab mereka, ya saya karena mencintai dan menghormati. Nah sekarang rubah. Kenapa? Karena ketika kita sudah orientasinya kepada manusia selain Allah, suami kan manusia Pak, maka akan muncul kekecewaan pada akhirnya. Jadi gimana? Saya masak, saya melayani suami karena saya mencintai Allah. Itu yang diajarkan beliau. Ya walaupun kita sih yang penting taat sama Allah itu selesai. Tapi sekelas orang seperti ini, semua kebaikan yang dilakukannya dasarnya adalah cinta pada Allah. Bapak-bapak cari nafkah karena kewajiban kepada istri atau karena mencintai Allah? Itu ada yang jawab ibu-ibu kayaknya deh. Ya. Bapak-bapak mencari nafkah kerja keras karena memang tanggung jawab kepada keluarga atau karena faktor mencintai Allah? Ini paradigma baru dalam melakukan ibadah supaya kita nyaman. Saya bekerja cari nafkah karena ini bentuk cinta saya sama Allah, dan Allah sangat mencintai ketika saya menyayangi keluarga dan istri saya. Dan itu tidak kecewa. Bagaimana gambarannya? Seorang istri menyiapkan masakan untuk suaminya, lah tiba-tiba suaminya bilang, "Bu, saya udah makan di luar dengan teman-teman," pasti kecewa berat. Kenapa? Karena dia mempersembahkan masakan untuk suaminya. Tapi kalau saya masak karena ini bagian dari cinta saya pada Allah, bahwa kemudian suami saya ternyata tidak makan, saya sudah mempersembahkan yang terbaik kepadamu ya Allah. Dari kecewa itu akan hilang. Sahabat Ali mengatakan begini Pak, berkali-kali aku mengalami kekecewaan dan kepahitan dalam hidup ini, tapi kepahitan yang paling membuat aku sakit adalah ketika aku berharap kepada manusia. Jadi kalau orang masih berharap kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Berharap kepada istri, siap-siap kecewa. Berharap pada suami, siap-siap kecewa. Itu normal Pak. Tapi kita kan memang belum sampai ke arah itu. Bagaimana kita menjadikan perbuatan kita cari nafkah itu bentuk cinta kita pada Allah. Bagaimana kita datang ke masjid ini bukan karena kewajiban sholat maghrib atau karena ada rutin pengajian, tapi karena cinta pada Allah. Jadi paradigmanya dirubah, dan itu membuat suasana batin jauh lebih rileks dan lebih tenang. Ada nggak yang tidak betah di masjid Pak? Banyak. Ada orang yang tidak betah di masjid, pengen segera cepat keluar. Padahal cara berpikirnya yang sering saya sampaikan, masjid itu adalah berpenuh dengan energi kebahagiaan dari Allah. Jadi Allah itu kan zat yang maha bahagia. Jadi ketika orang masuk ke dalam masjid, dia sedang mendekati zat yang maha bahagia. Harusnya ketika dia masuk ke masjid, ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Karena apa? Dia mencintai Allah. Tapi karena dia sudah mencintai dunia, dia tahu bahwa masuk ke masjid ada bisnis yang dia tinggalkan, ada pekerjaan yang dia tinggalkan, dia terburu-buru dan ketika sholat pun mikirin bisnis yang sedang ditinggalkan. Karena apa? Bukan cinta. Ini memang agak berat Pak. Ya, saya nggak tahu sekelas Bapak ini sudah cinta sama Allah apa memang sekedar melaksanakan kewajiban. Gimana Pak? Cinta apa kewajiban? Yang sering saya tanya, dulu bapak-bapak pernah mencintai seorang perempuan muda nggak Pak? Yang sekarang jadi istri maksud saya, ya. Dulu kalau kita mencintai seseorang, apapun keinginan, lagi sulit, lagi hujan, lagi apapun, didatangi Pak. Dan biasanya pengen berlama-lama apa pengen sebentar kalau orang cinta? Pengen berlama-lama. Nah pertanyaannya, kalau kita memang mencintai Allah, pasti ingin segera datang ketika ada azan, pasti ingin berlama-lama berdekatan dengan Allah ketika suasana waktu yang luang. Itu berarti tanda kita bahwa kita ini betul-betul mencintai Allah. Cuman kadang-kadang kan kita enggak. Ada azan ya datangnya rada telat ya. Kemudian sudah mengaji, sudah sholat juga kepingin cepat segera keluar dari masjid. Karena apa? Karena kita yang penting menggugurkan kewajiban. Tapi di mana cintamu kepada Allah? Nah, mari kita belajar para nabi. Kan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Dasarnya cinta. Ya. Imran ya, dasarnya cinta semua itu. Nah, kemudian apalagi teorinya tentang ikhlas. Ya. Kemudian tentang zuhud. Dan yang keempat tentang tazkiyatun nafs. Kalau orang sudah tazkiyah itu bahasa Arab artinya bersih, an-nafs itu nafsu kita. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada ria, tidak ada hasud. Wah, itu bukan manusia tapi sudah dibersihkan. Dan orang kalau sudah tazkiyatun nafs, maka makrifat dari Allah, ya, hidayah dari Allah, ilmu dari Allah akan jauh lebih mudah masuk ke dalam kalbunya. Kenapa? Karena sudah melalui proses tazkiyatun nafs. Nah, itu Rabi'ah. Kemudian Jalaluddin Rumi. Ya, siapa dia? Lahir di Balkh. Balkh itu kawasan di Turki. Ya, kawasan Turki. Dulu pernah mendengar ada kata kota Anatolia. Itu di daerah Turki. Nah, Jalaluddin Rumi itu banyak dijadikan riset oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Karena apa? Karena pikiran-pikirannya tentang cinta kepada Allah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, Pak. Pernah lihat nggak tarian Jalaluddin Rumi? Tapi jangan niru, Pak, pasti pingsan, Pak. Tarian yang muter itu, ya, kalau kita memahaminya secara sederhana, apain gitu-gitu, ya mungkin karena ilmunya belum nyampe. Tapi ada filosofinya. Kita tidak membahas itu, tapi yang kita bahas adalah bagaimana Jalaluddin menawarkan konsep tentang cinta kepada Allah menjadi salah satu pendekatan ibadah paling efektif. Maka beliau dikenal tuh, Rumi, ya. Dia kehilangan seorang guru yang sangat dicintainya, meninggal, sempat frustasi, ya, sangat hormat kepada gurunya, dan kemudian dia belajar banyak hal dan lahirnya menjadi orang yang sangat bijak. Dan teorinya banyak, ya, mendalami Quran, mendalami hadis, mendalami fikih, ya, mendalami teologi, ya, mendalami bahasa Arab dan bahasa Persia. Orang Turki tapi fasih berbahasa Arab dan fasih berbahasa Persia, ya, dan ilmu-ilmu keislaman. Ini beliau. Nah, apa perubahannya? Karya utama perubahan spiritual yang dialami oleh Jalaluddin Rumi, pertemuannya dengan tadi ada seorang guru dari Imam Jalaluddin Rumi itu namanya Samsuddin At-Tibrizi. Guru yang populer, seorang alim yang menjadi gurunya Jalaluddin Rumi. Dan ketika gurunya meninggal, betul-betul kehilangan. Dari situ mulai petualangan spiritualnya mencari kebenaran, mendekati Allah dengan ilmu yang dia dapatkan melalui cintanya kepada Allah Subhanahu. Jadi ada titik temu. Apa pikiran-pikirannya? Pertama, sama dengan Rumi, yaitu tentang cinta kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, melampaui ego. Jadi kalau orang sudah melampaui egonya, dia akan masuk cintanya kepada Allah. Orang yang mampu mengalahkan egonya, maka perjalanan spiritualnya akan jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego itu menghalangi kedekatan manusia kepada Allah. Jadi kalau saya, bapak-bapak masih merawat ego dalam hatinya, ego itu anania, itu sulit dimasuki kebaikan dari Allah. Agak sulit, walaupun bisa, agak sulit. Jadi gimana? Harus dilampaui dulu egonya, dileburkan egonya, maka potensi akan dekat dengan Allah semakin besar. Kemudian teori berikutnya mencari makna. Jadi kata Jalaluddin Rumi, manusia itu adalah pencari yang merindukan tujuan agamanya, tujuan spiritual. Di bapak-bapak ini di masjid ini kan bisa disebut sebagai perindu Allah. Orang-orang yang merindukan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir ajaran beliau adalah tentang transformasi batin. Jadi spiritualitas itu bukan hanya pengetahuan, agama itu bukan diskusi, agama itu bukan wacana, agama itu pengalaman batin dan harus dipraktekkan. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la tatahaddas kasiron anil khairi, kun anta al khair, walakin kun antal khair.
Jangan terlalu banyak diskusi dengan urusan kebaikan, tapi jadilah kebaikan itu Anda sendiri. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Dan ini sesuai dengan pikiran-pikiran beliau. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kita bahas apa ya ajaran-ajaran atau pesan moral yang diajarkan kedua tokoh ini. Yang pertama, ibadah itu karena cinta, bukan karena takut atau mengharap balasan. Ya, jadi kalau kita masih mengharap balasan berarti ibadah kita transaksional. Bukan salah, Pak, bukan salah. Ya. Kalau kita sudah tulus ibadahnya karena cinta, tidak berharap apapun, hanya ingin berharap bisa bertemu dengan Allah, tidak berharap surga, tidak berharap takut neraka, maka ini kata beliau ya, bukan kata kita, kata beliau, maka disitulah ibadah yang sesungguhnya. Ada satu kalimat dalam bahasa Arab begini, Pak. Ilahi ma'abdatuka khaufan bin narika wala toma'an fi jannatika walakin hubban laka. Apa maksudnya? Ilahi, wahai Tuhanku, ibadahku ya tidak karena takut kepada nerakamu, tadi yang sudah sampaikan. Wala toma'an fi jannatika, dan bukan karena aku mengharap surgamu ya Allah. Walakin hubban laka, tetapi aku beribadah karena aku mencintaimu ya Allah. Nah, ini udah luar biasa, Pak ya. Jadi surga neraka sudah lewat, dia ingin bahwa saya sholat, saya tahajud, saya baca Quran karena ini bentuk cinta saya kepadamu. Jadi ibadah itu akan terasa lebih lezat, lebih damai, lebih nyaman kalau dasarnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, cinta kepada Allah adalah yang utama. Ini ada kalimatnya begini: man ahabballah lam yabqa fi qalbihi mahabbatan li ghairi. Subhanallah. Maksudnya apa? Barang siapa yang mencintai Allah, lam yabqa, maka tidak akan ada tempat sisa ya fi qalbihi, di dalam hatinya, mahabbatan li ghairihi, mencintai yang lain. Bapak pernah dengar nggak syair hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah? Cukuplah Allah tempat aku bersandar, ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku ghairullah, selain Allah. Jadi kalau orang sudah menempatkan Allah sebagai prioritas dalam hidupnya, dia menemukan dirinya sendiri. Ini kata Rabi'ah Al-Adawiyah tentang makna cinta ketika orang beribadah kepada Allah. Jadi apa kesimpulannya? Cinta kepada Allah adalah prioritas utama. Jadi mari kita coba belajar menjadikan cinta sebagai dasar ibadah kita di samping kewajiban, agar suasana batin kita jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks, dan jauh lebih bahagia. Cinta, tapi cinta yang dimaksud kepada Allah. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang keempat ya, atau yang ketiga dulu ya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, beribadah karena cinta, bukan karena takut mengharap sesuatu balasan. Yang kedua, cinta kepada Allah adalah yang utama. Nah, ini ada yang kelewat. Yang ketiga, dibalik nggak apa-apa, permohonan cinta yang tulus kepada Allah. Jadi ini kan judulnya kita tentang cinta kepada Allah. Jadi wajar kalau saya berulang-ulang menyebut kata-kata cinta. Cinta yang dimaksud bukan cinta kepada manusia, cinta kepada Allah. Nah, ini kalimatnya sama dengan yang pertama, saya bacakan: Allahumma in kuntu a'buduka khaufan minan nar. Ya Allah, jika aku beribadah karena takut kepada neraka, fahrikni. Subhanallah, Pak, ini terlalu berani. Maka bakar saja aku dengan nerakamu ya. Ya, wa in kuntu a'budka toma'an fil jannati, dan kalau saja aku sholat dan ibadah karena aku cuma mengharapkan surga, fahrimni minha, maka haramkan aku dari menghuni surga. Kan berani, Pak. Bapak berani nggak seperti itu kepada Allah? Ya Allah, kalau sholatku hanya ingin dapat surga, tutup aja surga untuk saya. Ya Allah, kalau aku sholat karena takut neraka, lemparkan saja aku ke neraka. Ya,
Ini kalimat beliau, tapi kalimat yang menariknya apa? Wa in kuntu a'buduka liwajhika fala tahrimni. Tapi jika aku beribadah karena ingin mengharap ridhomu ya Allah, fala tahrimni, maka jangan kau halangi aku untuk menemui engkau. Ya, min ru'yatika, untuk memandang wajahmu. Memandang dalam pengertian tidak fisik. Jadi bagi orang-orang yang sudah menjadikan cinta dasar ibadah kepada Allah, yang dipandang bukan lagi hal-hal yang bersifat balasan surga atau neraka, tetapi yang ingin dia temui adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, masih kata beliau, cinta dibuktikan dengan tindakan. Apa kalimatnya? Laisal hubbu kalaman, innamal hubbu antakuna kullu khotwatin ilallah. Maknanya apa? Bukan cinta sekedar kata-kata, tapi cinta adalah menjadikan setiap langkah hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sangat dalam, ya, sangat menginspirasi dan sangat memotivasi kita untuk bagaimana belajar beribadah, dasarnya karena tidak hanya sekedar kewajiban, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu. Ada lagi Pak, aspek kebutuhan. Tidak ada kaitan dengan ini, tapi ada titik temu. Sholat itu kebutuhan rohani Pak. Ya, jadi mungkin di bawahnya cinta dan di atasnya kewajiban. Kalau kita masih kewajiban, kenapa kita sholat? Ya karena saya diwajibkan oleh Allah. Benar, normatif sekali. Tapi kalau kita ditanya, kenapa Anda harus sholat? Karena saya membutuhkan Allah. Karena saya membutuhkan sholat. Lalu naik lagi, kenapa Anda sholat? Karena saya begitu merindukan dan mencintai Allah. Batin ini rasanya gelisah kalau saya tidak mencintai Allah. Maka sholat adalah media terbaik untuk menghubungkan saya dengan Allah. Ini orang-orang yang seperti ini nih, sudah ibadahnya bukan lagi karena faktor-faktor normatif, ya, yang bersifat hukum dan sebagainya, tapi betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pendapat Imam Jalaluddin Rumi, ya, ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Apa kata beliau? Kenali diri, maka engkau akan menemukan Allah. Ingat Bapak kalimatnya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, siapa dirinya, bagaimana diciptakan, bagaimana darah mengalir, bagaimana aliran syaraf bergerak di tubuh kita, mengenali semuanya, maka di situ akan mengenal siapa penciptanya. Kira-kira begitu. Kalimatnya, man arafa nafsahu wajada rabbahu fi qalbihi. Barang siapa yang mengenal dirinya dengan baik, mengevaluasi dirinya dengan baik, maka kata beliau, wajada rabbahu fi qalbihi, maka dia akan menemukan Tuhannya di dalam hatinya. Jadi bagaimana media untuk kita bisa mengenal Allah lebih dekat? Kenali dirimu, siapa yang menciptakan kamu, kenapa mulutmu bisa berbicara, kenapa matamu bisa melihat, kenapa tangan kita bisa bergerak, semuanya dikendalikan, terus mengevaluasi. Kesimpulannya apa? Ada zat yang mengendalikan semua yang bergerak dalam tubuh kita, adalah Allah. Jadi ketika orang mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Allah dengan baik. Itu yang dimaksud dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu, atau dalam kalimat ini, man arafa nafsahu wajada rabbahu fi qalbihi. Barang siapa mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan menemukan Tuhan di dalam hatinya. Ini yang keberapa tadi Pak? Yang kelima, ya. Kemudian berikutnya, masih kata beliau, ya, Jalaluddin Rumi, cinta kepada Allah memberikan kekuatan. Jadi kalau orang mencintai Allah, itu energinya, energi kekuatannya lahir di situ. Kalimatnya apa? Innal qalba izam tala'a bihubbillah lam yadik bil bala. Subhanallah. Innal qalba, sesungguhnya hati, izam tala'a bihubbillah, kalau dipenuhi dengan cinta kepada Allah, lam yadik, tidak mungkin merasa sempit, ya, bil bala, dengan ujian-ujian yang sulit.
Jadi orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, menempatkan Allah dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah mengalami kesulitan dan kesempitan, bahkan pada ujian yang menyakitkan pun dia tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena ada energi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh zaman dulu ketika sulit tetap bisa bahagia karena hatinya sudah ada Allah. Orang-orang soleh zaman dulu tetap dalam keadaan bahagia walaupun situasinya ditekan kesulitan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Jadi kalau saya memberikan contoh, saat mendapat kegagalan atau kehilangan dalam hidup atau kesulitan, seseorang tetap berusaha, bersabar, dan yakin bahwa Allah memberikan hikmah dari peristiwa itu. Jadi penuh memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya karena di dalam hatinya sudah ada energi Allah yang selalu bersemayam. Ini kalimat yang disampaikan oleh beliau tentang cinta kepada Allah itu memberikan kekuatan, ya, memberikan kekuatan. Para nabi itu sukses dalam kesulitan. Dia punya energi ekstra untuk menghadapi ujian. Karena apa? Karena dia sudah menempatkan Allah di dadanya, di dalam hatinya. Nabi Yusuf itu luar biasa, Pak. Ujian fitnahnya. Dari mulai muda udah dimasukin ke sumur, difitnah, kemudian dimasukin penjara. Tapi karena energi Allahnya bersemayam di sini, dia selalu menang dalam peradaban. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, ya, dicaci maki, dilemparin batu, perahunya yang sudah rangkanya sudah dilemparin oleh umatnya, berantakan semua, dia lagi susun kembali. Kenapa? Dan dia kemudian jadi pemenang dalam sejarah karena ada energi cinta kepada Allah. Ya Allah, sami'na wa ta'na. Bapak bisa bayangkan, Pak, membikin perahu yang tidak ada teknologi zaman sekarang. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana etos kerjanya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun mengajak orang suruh masuk Islam, suruh berakidah kepada Allah, nggak ada yang mau, Pak. Sedikit bukan nggak ada yang mau. Bahkan anaknya sendiri yang namanya siapa? Kanaan menolak mentah-mentah untuk ikut kepada ayahnya. Sebagai seorang manusia biasa tentu sakit hati, tapi karena sudah ada Allah di dalam dadanya, nggak peduli. Kata Allah, Nuh, bikin perahu. Sesuatu yang di luar nalar, Pak. Bagaimana mungkin bikin perahu? Tidak ada laut, tidak ada tidak ada air, tidak ada danau. Dia bikin perahu. Dirancang perahunya. Ya, setelah jadi, umatnya pada datang mentertawakan, Nuh sudah gila. Makin nyata kegilaan Nuh dengan membuat perahu. Tidak untuk apa itu perahu? Dihancurkan, Pak. Tapi karena ada Allah, energinya masih kuat, ya. Dia susun kembali itu perahu-perahu yang berantakan itu, yang sudah dihancurkan oleh umatnya dengan penuh kesabaran. Ada energi cinta kepada Allah, ya. Ada kata-kata sami'na wa ata'na kepada Allah, maka dia kuat. Dan akhirnya apa? Perahu pun jadi. Dan apa yang terjadi, Pak? Ya, umatnya masuk sebagian ke dalam perahu, beberapa binatang ternak masuk ke dalam perahu, Allah menurunkan hujan, dan hujan terbesar dalam sejarah peradaban manusia terjadi pada masa Nabi Nuh. Baca surat Hud, ombaknya air pada saat Nabi Nuh kena banjir itu tingginya bukan 5 meter, Pak. Tingginya seperti gunung-gunung. Gunung itu berapa ribu, ya, meter. Artinya apa? Tenggelam. Jadi apa? Karena cinta kepada Allah, dia tetap membuat perahu, dan dengan cinta kepada Allah dia bertahan, dan kemudian dia jadi pemenang dalam sejarah. Nabi Nuh menang. Jadi orang-orang hebat di masa lalu itu kata kuncinya adalah apa? Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Bapak pernah dengar kisah Bilal bin Rabah? Pernah dengar, Pak? Seorang budak hamba sahaya. Tuannya namanya Umayyah, ya, majikannya namanya Umayyah. Bisa dibayangkan hidayah penembus orang budak masuk Islam dia. Ya, kalau orang sudah masuk Islam di dadanya itu sudah tidak bisa digoyang-goyang lagi, Pak. Sampai kata Umayyah, Bilal,
Kalau kau kembali menyembah berhala bersama kami, kau tinggalkan Muhammad, aku akan berikan hadiah-hadiah buat kamu. Apapun yang kau inginkan, kami siapkan berikan hadiah. Asal kau tinggalkan itu Muhammad. Jawabnya apa? Allahu Ahad. Itu kalau orang hidayah sudah terpakai, apapun dia tidak takut. Karena makin kesel itu Umayyah dan rekan-rekan termasuk Abu Jahal, singkat cerita, hukuman terakhirnya diseret Pak, pakai rantai di padang pasir. Ya, gara-gara mempertahankan akidah masuk Islam. Memang orang masuk Islam itu resikonya seperti itu, tapi nanti dia akan dapat surga itu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diseret terakhir sampai kemudian ditindihin batu, Pak, ya. Ingat ya, mungkin pernah baca cerita ini, ditindihin batu. Nah, pada saat ditindihin batu, kalimat terakhir yang ditanya, ini pertanyaan terakhir buat Anda. Kau mau tinggalkan Muhammad atau kau kembali dengan agama kami bersama berhala-berhala kami? Jawabnya sama, Allahu Ahad. Allah yang satu. Maka eksekusi pun dilakukan, ditindih batu, ya. Dan disitulah kemudian Allah menolong Bilal melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq melewati kawasan di mana Bilal sedang disiksa dan kemudian menyatakan bebaskan. Apa itu? Bilal. Marah kan Umayyah, apa urusanmu dengan budakku? Ini hak saya. Kalau Anda mau beli silakan. Kata Abu Bakar dengan enteng, berapa Tuan jual kalau memang mau dijual? Dalam satu riwayat mengatakan, jika Tuan punya 2 kilo emas, silakan bebaskan. Bebaskan dia, 2 kilo emas saya bayar hari ini. Kalau singkat cerita, panggil asistennya, 2 kilo emas dibayar. Bilal bin Rabah bebas dari hamba sahaya. Dan dalam riwayat, Bilal bin Rabah menjadi sahabat yang paling dicintai sama Nabi. Dan sendalnya sudah terdengar gesekannya di dalam surga. Kenapa? Karena di dadanya menempatkan Allah di atas segala-galanya. Saya kadang-kadang sangat takjub kepada para mu'alaf itu, Pak. Karena berjuang memasuki Islam itu memang beresiko tinggi. Berat, Pak. Ya, saya punya teman dari Italia, mungkin pernah saya kenalkan, mu'alaf, Pak. Dia pembalap, Pak. Punya kekayaan banyak. Pernah saya kenalkan, Pak, ya. Sekarang udah sedang kuliah, sedang belajar Islam, sudah pinter nih, ya. Dulu saya bawa-bawa kemana? Apa anunya? Dia tinggalkan keluarganya, ya. Rumah mewahnya ditinggalkan, mobil rumahnya ditinggalkan, semuanya. Dia hanya ingin mencari Allah. Kalau sudah Allah di atas segala-galanya, keindahan dia dapatkan. Ini orang-orang seperti ini yang mendapatkan reward dari Allah, penghargaan dari Allah. Kenapa? Karena berjuang. Kalau bapak-bapak masuk Islam karena mencari atau karena orang tuanya, Pak? Warisan, ya. Karena kebetulan orang tuanya Muslim. Kalau tidak Muslim sih mungkin tidak akan masuk ke masjid, ya. Tapi orang-orang hebat, orang yang memutuskan menemukan Islam pada saat sudah dewasa, itu orang-orang yang hebat. Dan biasanya, silakan Bapak tanya, orang-orang mu'alaf itu cobaannya berat, sengaja diberikan oleh Allah. Seberapa jauh kamu bisa bertahan dengan aku, kata Allah, aku akan memberikan ujian seberat mungkin, ya. Dan orang-orang yang bertahan, itulah orang-orang calon penghuni surga. Apa kuncinya? Innal qalba izam tala'a bihubbillah lam yadik bil bala. Kalau hati sudah dipenuhi iman sama Allah, maka kesulitan dalam hidup apapun dia lewati dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan materi tambahan ini memberikan inspirasi. Kata kuncinya terakhir, mari kita belajar ibadah karena kita betul-betul mencintai Allah. Ibadah yang didasari dengan cinta kepada Allah jauh lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.